Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumurati ibadika salihin wa ulama'ika al-amilin wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa beristiqamah. Setiap malam seperti ini kita membaca sholawat untuk baginda Nabi, membaca sejarah baginda Nabi. Di sela-sela itu ada kesempatan kita untuk merenungi hikmah-hikmah yang saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-27. Hikmah yang ke-27 begini bunyinya. Sebuah perjalanan pendek, namun disinilah perjalanan yang panjang kita rintis dan bangun. Yang tidak sabar membangun masa depan yang panjang di saat yang sebentar ini akan menuai kesengsaraan amat panjang. Sungguh perjalanan kita di dunia ini sangat singkat. Kita yang masih bisa mengingat masa kanak-kanak dan remaja, saat ini pun tanpa terasa kita sudah mendekati masa purna. Kehidupan di dunia ini adalah sangat sebentar sekali. Dunia semuanya ini, sepanjang umur dunia ini jika dibanding dengan umur akhirat, maka sungguh umur dunia ini adalah sangat sebentar. Dan umur kita ini kalau dibanding dengan umur dunia, maka sangat sedikit umur kita ini. Telah mendahului kita hamba-hamba Allah ribuan tahun yang lalu, dan tidak tahu berapa ribu tahun lagi yang akan datang. Dan kita hanya mengambil sekelumit daripada waktu tersebut. Artinya masa hidup kita di dunia ini adalah sangat sebentar di dalam sebentar dibanding kehidupan akhirat nanti. Dan kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang panjang dan tidak ada akhirnya. Dan kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di sana. Maka kita sebagai ahli iman yang sesungguhnya meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang dan tidak ada akhirnya. Di sanalah kenikmatan yang sesungguhnya, yang diseksa dengan seksaan yang sesungguhnya, kepedihan yang sesungguhnya. Akan tapi ketahuilah kehidupan yang panjang di akhirat nanti adalah buah daripada apa yang kita tanam saat kita berada di masa yang singkat saat ini. Maha Kasih Allah memberikan kepada kita masa berjuang hanya sebentar, yaitu sepanjang masa kita hidup di dunia, akan tapi untuk menuai pahala yang tidak ada akhirnya. Ini adalah karunia dari Allah.
Diberi kita waktu untuk berjuang tidak panjang. Beberapa puluh tahun di dunia ini. Akan tapi itu semua adalah untuk menuai kehidupan kebahagiaan yang panjang nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita semuanya sadar. Benar yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas adalah orang yang sering menyebut kematian. Yang dimaksud menyebut kematian ini adalah ingat kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mengingat, maknanya meyakini kemudian mempersiapkan, bukan sekedar mengingat. Kalau seseorang bicara tentang kematian, semuanya tahu kalau akan mati. Semuanya tahu akan mati. Tidak ada satupun dari manusia ini yang meyakini bahwasanya dirinya tidak akan mati. Tidak ada. Semua meyakini bahwasanya dia akan mati. Hanya permasalahannya adalah tidak semua dari yang menyadari bahwasanya dia akan mati itu mempersiapkan untuk setelah kematian nanti. Nah, kita ini bicara ahli, kita ini perbincangan di antara ahli iman yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada alam barzah, yang beriman kepada padang mahsyar, yang beriman kepada hisab, yang beriman kepada telaga baginda Nabi, yang beriman kepada jembatan Siratal Mustaqim, yang beriman kepada surga, dan di sana juga ada neraka. Ini kita beriman. Dan apapun atau sepanjang apapun hidup kita di dunia, dan kita akan mengakhiri kehidupan ini. Maka mari kita menjadi orang yang cerdas. Dalam waktu yang singkat ini yang Allah berikan kepada kita ini, yuk kita persiapkan dengan berjuang, beramal baik untuk bisa kita petik nanti di akhirat. Inilah orang-orang cerdas. Dan kita suruh berjuang oleh Allah tidak lama, hanya beberapa waktu saja. Nah, ini menyadari akan kehidupan setelah kehidupan di dunia, inilah yang menghantarkan seseorang untuk tidak berbuat zalim kepada sesama karena dia sadar dan tahu setiap kezaliman yang ia lakukan saat ini di dunia akan ia petik nanti di saat menghadap kepada Allah. Begitu juga seorang hamba yang menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sementara dan tidak lama, akhiratlah yang selamanya. Maka dia di saat mendengar berita kebaikan, maka dia akan menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan. Ada beberapa sahabat Nabi dinukil kisah dari beliau-beliau. Tip bagaimana mereka bisa rajin ibadah. Dan juga bagaimana bisa menjauhi kemaksiatan. Jawabannya adalah sederhana. Memantapkan keyakinan kita akan kehidupan setelah di dunia ini. Memantapkan keyakinan. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, "Lau kusifa 'anil ghitha'u masdadtu yaqina." Kalau seandainya hijab itu disingkap, maka aku sudah tidak akan bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena keyakinan Imam Ali sudah puncak. Artinya di saat disebut neraka seperti melihat neraka. Siksa neraka di saat disebut surga seperti melihat surga. Itulah keimanan yang sesungguhnya, dan itulah iman yang seperti ini yang menghantarkan seorang hamba untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi kezaliman, menjauhi dosa, dan memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Akan tapi kalau iman kita ini adalah tidak tebal, tidak kuat, iman kita adalah iman yang tipis, maka sekedar diucap di lisan, diyakini iya, akan tapi sesaat hilang. Ditutup oleh hawa nafsunya sehingga dia mudah melakukan kemaksiatan, tidak sadar dan tidak tahu bahwasanya setiap kemaksiatan yang dilakukan itu adalah akan dipetik buahnya, yaitu hukuman Allah di akhirat. Setiap dosa yang dilakukan itu sebetulnya mempersulit perjalanannya nanti di saat menuju kepada Allah. Mempersulit di saat berada di alam barzah, mempersulit di saat dibangkitkan di padang mahsyar, mempersulit di saat menyeberang sirat. Dan ujungnya adalah masuk neraka. Maka dari itu mari kita semuanya menyadari. Anda berapa tahun lagi Anda hidup di dunia ini? Kita tidak tahu sampai kapan. Siapapun dari kita tidak bisa menjamin kalau kita akan bisa hidup sampai esok hari. Harapan kita semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi apapun bentuknya, kita harus mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan pungkasan akhir kehidupan kita di dunia ini kita tidak tahu kapan. Makanya jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan. Kita berbuat baik, ayo seolah-olah kematian itu menjelang pada kita esok hari.
Seolah-olah esok hari tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Maka kita berbuat dari serius. Meminta maaf dengan serius. Membenahi diri kita dengan benar. Karena kita tidak tahu apakah esok adalah untuk kita. Tapi ingat, yang lupa, terlena, lalai dia akan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka lihat sepak terjang kehidupannya adalah sesaat berbuat zalim kepada dirinya sendiri, sesaat berbuat zalim kepada sesama, dan sesaat melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kenapa permasalahannya? Permasalahannya adalah ia telah terlena. Dia terlupa dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nah, sungguh sangat singkat ini. Kalau dibayangkan, digambarkan begini, ada orang bekerja beberapa jam saja untuk mendapatkan kenikmatan nanti berjam-jam. Urusan dunia saja lihat. Urusan dunia orang bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan, harapannya setelah kekayaan terkumpul dia akan lebih nyantai. Maksudnya begitu. Harapannya semacam itu. Sehingga nanti bisa punya kendaraan, bisa ini. Karena dia punya harapan sebetulnya. Sehingga mencari uang itu biarpun capeknya kayak apa. Kadang dia harus tidak tidur malam, lembur dan seterusnya. Itu lupa semua karena harapannya setelah itu dia bisa beli sepeda motor atau beli mobil, bisa rumah bagus dan sebagainya. Untuk bersenang-senang dengan keluarga. Ini hamba yang merindukan kesenangan di dunia. Lihat, yang singkat ini ternyata di saat memperjuangkannya pun dia tidak pernah merasakan capek dan lelah. Capek pun akan hilang karena ada harapan-harapan tadi. Bagaimana kita yang punya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan amal baik yang kita lakukan? Sejauh mana kita menikmati kebaikan yang kita lakukan? Dimulai dari sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah, kemudian juga tengah malam, sudahkah kita bangun mengadu kepada Allah? Di malam-malam yang sunyi, seberapa banyak kita mengadu kepada Allah di saat itu? Saat seorang hamba yang dikasih oleh Allah, memadu kerinduannya kepada Allah, memanjatkan kepada Allah, memohon kepada Allah. Akan tapi di mana kita saat itu? Di mana kita saat itu? Kemudian kemaksiatan yang pernah kita lakukan, sampai kapan itu semua akan terus berulang-ulang, terulang-ulang. Dosa-dosa yang kita lakukan, semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Kezaliman, maka siapapun anda yang berbuat zalim, hati-hati dan hati-hati. Kezaliman saat ini akan menjadi kegelapan nanti di akhirat, menjadi siksa nanti di akhirat. Mari kita asah kesadaran kita bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah untuk berbekal. Kalau kita tidak benahi cara hidup kita di dunia ini, maka ketahuilah kehidupan kita di masa yang panjang itu akan sengsara dan tersiksa. Puji syukur kepada Allah, kita suruh berjuang dalam waktu singkat ini. Singkat. Dan tidak banyak. Dan bukan kita harus selalu bersusah-susah, tidak. Akan tapi pun beribadah dengan kenikmatan boleh kok. Sungguh sangat singkat kehidupan kita di dunia ini. Kalau lihat perjalanan kita, lihat saja. Kita masih ingat masa kanak-kanak kita waktu itu. Kita bermain, kemudian masa remaja. Sudah tua, menjelang. Tidak tahu kapan ajal akan tiba. Semoga panjang umur ya akan, tapi semua ini akan kita lewati semuanya. Telah mendahulu kita, hamba-hamba Allah ribuan tahun yang lalu. Yang beruntung siapa di antara mereka yang sadar akan makna ini. Yang sadar akan hikmah ini, bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah untuk berbekal. Kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti dipetik di saat dicabut nyawanya, dia menemukan keindahan di alam barzah, disambung dengan di saat dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan menuruti hawa nafsu untuk mencari kesenangan dunia, akan tapi menjerumuskan kita di akhirat. Bersabarlah. Bersabar untuk menahan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Dari memandang yang haram, ketahuilah bahwasanya pandangan yang haram akan menjadi sebab kita tersiksa nanti di akhirat. Maka jaga pandanganmu ini sesaat, nanti kelak di surga kita akan melihat baginda Nabi dan kita akan melihat Allah. Jaga telingamu,
jaga lesanmu, jaga syahwatmu, itu semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencari kesenangan sesaat di dunia ini, akan tapi setelah itu akan mendapatkan kesengsaraan yang panjang nanti di akhirat. Sadarlah. Sadarlah wahai hamba Allah. Siapapun dari kita akan mati dan mati dan mati. Semuanya akan mati. Dan di saat kita sudah mati, maka tidak ada lagi saat untuk beramal. Dan tidak ada lagi arti sebuah penyesalan. Kalau ingin menyesal saat ini selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, sebelum nyawa sampai tenggorokan, maka penyesalan masih ada artinya. Dan sebelum matahari terbit dari barat, mari kita bertobat, menyesali dosa kita semuanya, dosa-dosa kita. Dan mari kita lacak dan kita koreksi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri tentang dosa kepada diri kita sendiri, dosa antara kita dengan Allah yang kita lakukan di saat sendiri, dengan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, ayo kita renungi, dan apa yang pernah kita dengar, lalu apa yang pernah kita lakukan dengan syahwat kita, urusan kita dengan Allah, kemudian kita cermati urusan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita dengan ibunda kita dan ayahanda kita, orang tua kita, sejauh mana pengabdian kita kepada beliau-beliau, dan bagaimana kita dengan saudara-saudari kita. Ingat, setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih panjang. Yang pernah merebut waris saudaranya segera tobat sebelum sengsara nanti di akhirat. Yang memutus tali persaudaraan karena mengikuti kesombongan di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka akhirilah kesombongan tersebut. Datanglah kepada saudaramu lalu memohon maaf dan berdamailah, dan selesai setelah itu. Suami istri, wahai suami yang zalim kepada istri, istri yang berbuat zalim kepada suami, ketahuilah bahasanya ada hitungan setelah kehidupan di dunia ini, dan ketahuilah kezaliman kepada siapapun akan menjadi sebab kesengsaraan kita. Akhiri kezaliman. Yang atasan dengan bawahan, orang kaya dengan pegawainya, hati-hati dengan berbuat zalim, ada hitungannya. Jangan sampai kau nikmati kesenangan sesaat, hukumannya di akhirat. Yang punya jabatan, siapapun, dimulai dari kru hingga sampai presiden, ketahuilah engkau punya Tuhan Allah. Kehidupan kita bukan hanya di dunia ini peringatan untuk semuanya. Mari kita sadar, kita akan memasuki nanti kehidupan yang panjang. Di sanalah amal yang kita lakukan di dunia akan kita petik. Alangkah ruginya kalau kita menikmati kehidupan di dunia hanya beberapa tahun, singkat, akan tapi setelah itu kita menuai siksa di akhirat. Wahai hamba Allah, mari kita menjadi orang cerdas. Jadikanlah kekayaanmu kekayaan yang menjadikan dirimu kaya di akhirat. Gunakan untuk kebaikan. Gunakanlah jabatanmu adalah untuk jabatan nanti di akhirat. Gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai jabatan yang Allah berikan kepadamu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zalim, ketahuilah itu menjadikan sebab kesengsaraan nanti di akhirat. Ingat, kehidupan tidak hanya di dunia. Kami yakin Anda pun punya keimanan. Hati kecil Anda berkata bahwasanya ada kehidupan setelah dunia. Akan tapi kadang Anda dikuasai hawa nafsu sehingga dosa dan kemaksiatan tetap berjalan. Padahal Anda meyakini bahwasanya itu adalah dosa dan dosa dan dosa. Maka kita terus asah hati kita, renungan kita hidupkan kesadaran bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Allah, semua kita akan mati dan mati dan mati. Memang kita selalu mohon kepada Allah semoga Allah manjangkan umur kita. Akan tapi setelah sepanjang-panjang umur kita akan menemui kehidupan, menemui kematian dan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Karena Anda semua adalah ahli iman, Anda ahli kebaikan, Anda jauh dari kemaksiatan, maka ketahuilah setelah meninggalnya Anda semuanya ini hanya untuk berpindah dari alam dunia menuju kebahagiaan di alam barzah nanti. Kenikmatan. Akan dapatkan kenikmatan di alam barzah, kemudian dibangkitkan pun Anda bersama rombongan baginda Nabi hingga digiring ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah saat ini. Maka mari semuanya, yang santri menuntutlah ilmu karena Allah,
agar kelak menjadi ulamanya Rasulullah. Jangan salah niat. Yang lagi bekerja mencari kekayaan, ingat jangan sampai kekayaanmu menjadikan dirimu terlena, apalagi berbuat dosa. Yakinkan bahwasanya dengan kekayaanmu engkau akan berbuat baik yang banyak. Wahai yang punya jabatan atau yang lagi mencari jabatan, maka ingat jabatan itu sementara. Jangan sampai jabatan sementara menjadikan tersiksa selamanya. Maka yakinkan bahwasanya jabatan akan Anda gunakan untuk kebaikan. Wahai hamba-hamba Allah yang punya jabatan, kami mencintai Anda jangan sampai jabatan Anda menjadikan sebab kesengsaraan Anda. Renungi diri Anda. Jangan sampai datang suatu ketika, satu saat, di saat Anda tidak lagi bisa untuk menyesal, tidak ada lagi gunanya penyesalan Anda, yaitu di saat dicabut nyawa Anda. Singkat, hidup dunia singkat, punya jabatan singkat, 5 tahun, kadang 2 kali 10 tahun, naik 10 tahun, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, berakhir semuanya. Yang jadi bos pun berakhir, nanti bosnya ganti anaknya, dia mati, tiang lahat, apalagi. Akan tapi yang menggunakan apapun yang Allah berikan kepadanya, di saat di dunia yang singkat ini, kita persiapkan untuk di akhirat, maka beruntunglah dia. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Punya jabatan di dunia, di akhirat pun jabatan akan disebut lagi, karena jabatannya menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita ulang kembali. Sebuah perjalanan pendek, kita di dunia ini pendek. Namun disinilah perjalanan yang panjang kita rintis dan bangun. Di dunia ini, perjalanan kita pendek di dunia itu membangun perjalanan yang panjang nanti di akhirat. Yang tidak sabar membangun masa depan yang panjang di saat yang singkat ini, kalau kita tidak sabar untuk membangun kehidupan yang panjang nanti di akhirat, di saat kita berada di dunia kok kita tidak sabar, maka akan menuai kesengsaraan yang amat panjang, akan rugi sengsara nanti di alam barzah, di sepanjang di alam penantian sampai dibangkitkan di padang mahsyar sengsara, di padang mahsyar sengsara, sampai masuk neraka sengsara. Sungguh perjalanan kita di dunia ini sangat singkat dan singkat. Maka seandainya pun ada yang diuji dengan sakit, ketahuilah itu singkat. Yang diuji dengan kefakiran itu singkat. Termasuk yang diberi kekayaan, ketahuilah itu pun juga singkat. Jangan sampai kefakiran di dunia ini muqaddimah kefakiran nanti di akhirat. Jangan sampai kekayaan yang Allah berikan di dunia ternyata menjadi sebab kesengsaraan nanti di akhirat. Maka apapun yang saat ini Allah berikan kepada Anda, jadikan itu adalah jembatan, jadikan itu adalah tangga untuk mencari kemuliaan. Kefakiran yang Allah berikan kepada Anda, jika ada yang diuji dengan kefakiran, jangan sampai dengan kefakiran ini Anda masuk neraka. Sertakan kepada diri Anda kesabaran dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kecukupan kepada semuanya. Yang diberi Allah kekayaan dan jabatan, sungguh kami mencintai Anda semuanya. Sadarlah dan sadarlah, jangan nunggu esok hari, akan tapi hari inilah waktu Anda untuk menyadari itu semua dan gunakan itu semuanya untuk Allah. Maka selamatlah Anda semuanya insyaallah. Baik, inilah hikmah yang bisa kami sampaikan, hikmah yang ke-27. Masya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah, untuk menjalani hidup dunia ini dengan keridhaan-Mu ya Allah. Siapapun kami Allah, yang Kau beri jabatan dari kami Allah, jangan sampai jabatan itu menjadi sebab kami sengsara di saat menghadap-Mu. Yang Kau beri kekayaan ya Allah, jangan sampai kekayaan itu menjadi sebab kami sengsara. Apapun yang Kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab kami mulia di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Berikan ketentraman kepada negeri ini dan berikan kepada kami semua. Kami ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami, semua yang ada di negeri ini ya Allah. Semua kami ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami jaga, santri kami jaga mereka semua. Jadikan mereka anak-anak dan santri-santri ahli surga-Mu ya Allah, yang menyaksikan acara ini. Ya Allah, semua yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup di dunia ini ya Allah.
yang singkat ini Allah demi untuk menggapai kebahagiaan nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة سورة الذين bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.